Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Alicia dengan NIM 2502025 dari kelas Agroteknologi B dengan dosen pengampu C. Salmiati MPD PhD dari kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelayaran Indonesia, yang dimana lepa ini berjudulkan dengan klasifikasi dan neraca curah hujan. Pendahuluan latar belakang. Dalam praktikum agroklimatologi kali ini, kita akan membahas salah satu elemen paling krusial dalam keberhasilan usaha tani, yaitu adalah klasifikasi iklim dan neraca curah hujan. Secara fundamental, klasifikasi iklim adalah metode untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kesamaan karakter atmosfer yang bertujuan untuk memetakan potensi sumber daya alam. Parameter utama yang digunakan adalah curah hujan, karena air merupakan faktor pembatas primer dalam pertumbuhan tanaman tropis. Hal ini menjadi sangat penting karena ketidaksesuaian antara kebutuhan air tanaman dengan ketersediaan air di alam dapat mengakibatkan cekaman abiotik yang menghambat produktivitas nasional. Mengapa kita mengambil fokus di Kota Makassar? Makassar memiliki pola curah hujan monsunal yang sangat kuat, artinya wilayah ini mengalami perbedaan ekstrim antara musim penghujan yang sangat basah dan musim kemarau yang sangat kering. Pola ini dipengaruhi secara signifikan oleh angin monsun barat yang membawa uap air melimpah dan monsun timur yang bersifat kering. Selain itu, sebagai wilayah pesisir, Makassar juga sangat rentan terhadap fenomena anomali iklim seperti El Nino dan La Nina yang seringkali menggeser awal musim tanam. Ketidakpastian iklim global saat ini menuntut kita sebagai akademisi agroteknologi untuk tidak hanya sekedar tahu cuaca, tetapi mampu menghitung ketersediaan air tanah secara presisi melalui analisis data jangka panjang. Metode yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah klasifikasi Aldeman. Berbeda dengan metode lainnya seperti Schmidt-Ferguson yang lebih umum, Aldeman berorientasi pada komoditas tanaman pangan karena kriteria utamanya didasarkan pada ambang batas kebutuhan air spesifik untuk padi sawah dan palawija. Metode ini secara teknis mendefinisikan bulan dasar atau BD sebagai bulan dengan curah hujan di atas 200 mm yang diasumsikan cukup untuk mengenangi sawah, dan bulan kering atau BK di bawah 100 mm di mana penguapan lebih besar daripada curah hujan sehingga pertumbuhan tanaman terhambat jika tanpa irigasi. Lebih jauh lagi, kita akan mengintegrasikan klasifikasi ini dengan konsep neraca curah hujan dengan memahami neraca air atau yaitu selisih antara air yang masuk melalui presipitas dan air yang keluar melalui evapotranspirasi. Kita dapat menyatakan periode surplus dan defisit air secara detail. Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya menentukan jenis tanaman yang cocok, tetapi juga dapat menyusun strategi kalender tanam yang dinamis untuk meminimalisir risiko gagal panen akibat kekeringan atau banjir bandang. Alat dan bahan, yaitu adalah laptop atau komputer, kemudian perangkat lunak yang disebut dengan Excel. Kemudian untuk bahannya adalah data curah hujan di Kota Makassar. Hasil analisis data curah hujan bulan Mei pada tabel 1.1. Tabel pertama menunjukkan fluktuasi curah hujan yang sangat signifikan di Kota Makassar selama 1 dekade terakhir. Puncak curah hujan, yaitu ada intensitas hujan tertinggi secara konsisten terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata mencapai 732 mm. Nilai tertinggi dalam catatan tersebut terjadi pada tahun 2020 dengan angka 770 mm. Kemudian yang kedua ada curah hujan terendah. Penurunan curah hujan mulai terlihat drastis sejak bulan Juni dan mencapai titik terendah pada bulan September dengan rata-rata hanya sebesar 21,8 mm. Untuk variabilitas tahunannya, yaitu data menunjukkan bahwa bulan Oktober seringkali mengalami perubahan ekstrim. Contohnya pada tahun 2020 curah hujan melonjak hingga 770 mm, namun di tahun-tahun lain seperti 2017 hanya sebesar 30 mm. Untuk poin yang kedua, klasifikasi bulan berdasarkan metode Aldeman pada tabel 1.2. Metode Aldeman mengelompokkan karakteristik bulan berdasarkan kemampuannya mendukung kebutuhan air tanaman pangan, yaitu padi dan palawija.
Data yang pertama juga yaitu bulan basah atau BB didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan lebih dari 200 mm di Makassar. Terdapat 6 bulan basah yaitu Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember. Pada periode ini, curah hujan dianggap cukup untuk menanam padi sawah tanpa tergantung sepenuhnya pada irigasi tambahan. Dan yang kedua itu adalah bulan lembab atau BL, didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan antara 100 sampai 200 mm. Terdapat 2 bulan lembab di Makassar yaitu Mei dan Oktober. Untuk bulan kering atau BK didefinisikan sebagai bulan dengan curah hujan kurang dari 100 mm. Makassar memiliki 4 bulan kering berturut-turut yaitu Juni, Juli, Agustus, dan September. Pada periode ini ketersediaan air tanah sangat terbatas sehingga penanaman tanaman pangan memerlukan manajemen irigasi yang sangat tepat. 3. Interpretasi hasil analisis. Hasil pengolahan data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pola iklim di wilayah tersebut. Yang pertama yaitu distribusi hujan, yaitu Makassar memiliki pola distribusi hujan yang sangat kontras antara musim penghujan dan kemarau. Surplus air yang sangat tinggi di awal tahun yaitu Januari sampai Maret berpotensi menimbulkan banjir jika sistem drainase tidak optimal. Yang kedua adalah periode transisi dari bulan Mei dan Oktober merupakan bulan transisi yang krusial. Curah hujannya yang berada di kategori lembab yaitu dari 128,5 mm dan 118,5 mm, menandakan pergantian musim yang memengaruhi persiapan lahan bagi tanam. Yang ketiga, potensi pertanian. Dengan total 6 bulan basah, wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan tanaman padi. Namun keberadaan 4 bulan kering yang ekstrim menuntut penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan atau penyediaan infrastruktur sumber air selama periode tersebut. Klasifikasi Aldeman. Analisis klasifikasi iklim menggunakan metode Aldeman menunjuk konsep sebagai berikut, yaitu jumlah bulan basah teridentifikasi sebanyak 4 bulan. Untuk tipe iklim, berdasarkan jumlah bulan basah tersebut, wilayah ini masuk ke dalam tipe D. Karakteristik yaitu adalah tipe D dikategorikan sebagai iklim dengan karakteristik sedang. Rekomendasi tanaman ada dengan kondisi iklim tipe D. Tanaman yang dinilai cocok untuk ditanam meliputi tanaman pangan utama atau padi gogo dan jagung, palawijaya, kedelai dan kacang tanah, kemudian tanaman hortikultura yaitu adalah cabai dan tomat. Untuk poin yang kedua, analisis neraca curah hujan dan evapotranspirasi atau P kurang IT. Data ini membandingkan antara curah hujan atau P dengan evapotranspirasi atau IT yang ditetapkan konstan sebesar 120 mm per bulan untuk menentukan kondisi ketersediaan air, yaitu kondisi surplus atau P lebih besar dari ET terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Nilai surplus tertinggi berada pada bulan Januari yaitu 612 dan Desember yaitu 547. Kondisi surplus ini diartikan sebagai adanya surplus air tanah atau positif. Terus ada kondisi defisit atau P kurang dari ET terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Nilai defisit paling ekstrem atau negatif terbesar terjadi pada bulan September dengan nilai minus 98,2, disusul bulan Agustus dengan nilai minus 89,5. Kondisi defisit ini diartikan sebagai terjadinya defisit air atau negatif. Penentuan potensi defisit air melalui perbandingan data tersebut dapat disimpulkan potensi ketersediaan air sebagai berikut, yaitu indikator surplus ditetapkan jika nilai neraca air lebih besar dari 150 mm per bulan. Kemudian indikator defisit ditetapkan jika nilai neraca air kurang dari 100 mm per bulan. Terus ada interpretasikan wilayah Makassar memiliki periode defisit air yang cukup panjang, yaitu selama 7 bulan dari Mei hingga November, yang disebabkan oleh rendahnya curah hujan pada periode tersebut dibandingkan dengan tingkat penguapannya. Hasil berdasarkan analisis data curah hujan 10 tahun terakhir dari 2015 sampai 2024 di Kota Makassar, wilayah ini memiliki karakteristik iklim yang sangat dipengaruhi oleh pola monsunal dengan perbedaan kontras antara musim basah dan kering. Melalui pengelolaan data rata-rata bulanan ditemukan bahwa puncak curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 732 mm, sedangkan titik terendah berada pada bulan September yang hanya mencapai 21,8 mm. Mengacu pada metode klasifikasi Aldeman, Makassar memiliki 6 bulan basah atau BB, yaitu
lebih besar dari 200 mm per bulan yang mencakup bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember. Selain itu, terdapat 2 bulan lembab atau BL, yaitu 100-200 mm per bulan pada bulan Mei dan Oktober, serta 4 bulan kering atau BK, yaitu kurang dari 100 mm atau per bulan berturut-turut dari bulan Juni hingga September. Dengan akumulasi 4 bulan basah berturut-turut, maka secara klimatologis Kota Makassar dikategorikan ke dalam tipe iklim D dengan karakteristik sedang. Analisis neraca air yang membandingkan antara curah hujan atau P dan evapotranspirasi atau ET menunjukkan adanya periode surplus dan defisit yang signifikan di wilayah ini. Kondisi surplus air tanah kurang lebih dari 150 mm per bulan terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Desember dengan nilai surplus sesungguhnya di bulan Januari mencapai angka 612 mm. Defisit air lebih kecil dari 100 mm per bulan langsung cukup hanya selama 7 bulan mulai dari Mei hingga November. Yang curah hujan bulan yang tidak mampu menutupi hujan penguapan sehingga mengakibatkan berkurangnya galangan air tanah. Ketersediaan air yang fluktuatif ini sangat menentukan strategi pola tanam di Kota Makassar guna menjaga produktivitas pertanian pada sistem pertanian tanpa irigasi teknis. Petani disarankan menanamkan padi gogol atau padi tanah pada musim hujan, diikuti jagung dan kedelai di masa akhir hujan, serta kacang hijau atau membiarkan lahan berada pada musim kemarau, pada musim kemarau. Bagi lahan dengan irigasi yang baik, siklus tanam dapat dioptimalkan dengan menanam padi sawah di musim hujan, diikuti jagung dan ditutupi dengan tanaman palawija lainnya. Selain itu, terdapat opsi tanaman alternatif seperti jagung manis dan sorghum di awal musim, ubi jalar hingga singkong untuk menghadapi puncak musim kemarau. Secara keseluruhan, pemetaan iklim tipe D ini memberikan landasan bagi para praktisi pertanian untuk melakukan manajemen sumber daya air dan kalender tanam secara lebih presisi di wilayah Makassar. Berdasarkan visualisasi data yang disajikan, grafik batang tersebut mempresentasikan neraca curah hujan atau Pi kurang ET di Kota Makassar yang merupakan hasil pengurangan antara nilai presipitasi atau curah hujan dengan nilai evapotranspirasi. Cara membaca grafik ini adalah dengan memperhatikan posisi batang terhadap horizontal pada sumber vertikal. Jika batang menjulang ke arah positif atau atas, maka wilayah tersebut sedang mengalami kondisi surplus air yang berarti curah hujan yang turun jauh lebih besar daripada air yang menguap ke atmosfer. Sebaliknya, jika batang mengarah ke bawah atau bernilai negatif, wilayah tersebut sedang berada dalam fase defisit air di mana tingkat penguapan lebih tinggi dibandingkan curah hujan yang tersedia. Secara mendetail, grafik ini menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki periode ketersediaan air yang sangat fluktuatif sepanjang tahun. Kondisi surplus air tanah yang meningkat terlihat jelas pada bulan Desember hingga April, yang tidak tertinggi pada bulan Januari yang mencapai nilai surplus 612. Memasuki bulan Mei, nilai surplus menurun drastis menjadi hanya 8,5 yang menandakan dimulainya masa transisi menuju kekeringan. Fase defisit air yang kritis kemudian terjadi secara berturut-turut selama 7 bulan mulai dari bulan Juni hingga November, di mana titik terendahnya berada pada bulan September dan minus di 98,5. Pemahaman terhadap grafik ini sangat penting bagi sektor pertanian di Makassar untuk melakukan manajemen irigasi, karena pada periode defisit tersebut tanaman ini tidak dapat hanya mengandalkan air hujan dan memerlukan suplai air tanaman agar tidak mengalami stres kekeringan. Pembahasan kondisi agroklimatologi di Kota Makassar secara fundamental ditentukan oleh letak geografisnya yang berada di zona nasional, di mana fluktuasi curah hujan menjadi faktor pembatas utama dalam keberhasilan produksi pertanian. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang, ketidakpastian iklim global saat ini memperburuk resiko pertanian, sehingga perhitungan neraca air yang presisi menjadi krusial untuk menentukan strategi adaptasi yang tepat. Berdasarkan hasil pengolahan data curah hujan selama 10 tahun terakhir, yaitu dari 2015 sampai 2024, Makassar menunjukkan pada musim yang sangat kontras dengan puncak hujan di awal pada Januari sebesar 732 mm dan titik terendah pada September sebesar 21,8 mm. Tingginya intensitas hujan di awal tahun dipengaruhi oleh musim barat yang membawa massa uap air masif, sedangkan kekeringan di pertengahan tahun merupakan dampak dari monsun timur yang masih kering. Fenomena ini secara langsung mempengaruhi ketersediaan air tanah yang dibutuhkan oleh tanaman untuk proses fisiologis dan pertumbuhan
kuantitatifnya. Melalui penerapan metode klasifikasi aldemen, wilayah Makassar secara spesifik masuk ke dalam kategori iklim D atau sedang karena memiliki rata-rata 4 bulan basah berturut-turut. Klasifikasi ini sangat relevan bagi manajemen tanaman pangan karena aldemen menetapkan ambang batas bulan basah di atas 200 meter untuk mencukupi kebutuhan air pada padi sawah. Sementara bulan kering di bawah 100 mm menunjukkan kondisi di mana penguapan melampaui presipitasi. Berdasarkan data yang dianalisis, Makassar memiliki 6 bulan basah dan 4 bulan kering yang berarti lahan di wilayah ini secara alami mampu mendukung satu siklus penanaman padi dalam setahun jika hanya mengandalkan air hujan. Kondisi ini menuntut petani untuk sangat selektif dalam memelihara varietas tanaman dan menentukan waktu tanam agar fase kritis tanaman tidak bertepatan dengan puncak musim kering yang ekstrim dari Prasetya tahun 2021. Kesimpulan dan karakteristik hujan pada kota Makassar memiliki jalan hujan mensular yang sangat kontras dengan hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu pada 772 mm dan titik terendah pada bulan September yaitu 21,8 mm. Klasifikasi iklim aldemen berdasarkan keberadaan 4 bulan basah berturut-turut yaitu Januari sampai April, wilayah Makassar dikategorikan ke dalam tipe iklim D atau sedang. Analisis neraca air yaitu P kurang ET, kondisi surplus air tanah terjadi selama 5 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan Desember dengan mencapai 612 pada bulan Januari. Kondisi defisit air berlangsung selama 7 bulan yaitu Mei hingga November dengan defisit yang ekstrem terjadi pada bulan September sebesar minus 98,2. Untuk rekomendasi pola tanam yaitu pola tanam 1 tanpa irigasi, padi gogo atau padi tanah pada musim hujan, kemudian jagung atau kedelai di akhir musim hujan, dan kacang hijau atau bena pada musim kemarau. Kemudian untuk pola tanam kedua yaitu irigasi baik, yaitu adalah padi sawah pada musim hujan, jagung di akhir musim hujan, dan palawija pada musim kemarau. Untuk pola tanam ketiga atau alternatif ada penanaman jagung manis atau sorghum pada musim hujan, kemudian kacang hijau atau ubi jalar di akhir musim hujan, dan singkong pada musim kemarau. Implikasi pertanian meskipun memiliki periode surplus yang besar, durasi defisit yang panjang 7 bulan mengharuskan adanya manajemen irigasi yang presisi dan pemilihan varietas tanaman yang adaptif terhadap kekeringan agar produktivitas di Makassar tetap terjaga. Anak kampung mainnya di kebun terus, daripada lu main di kafe tapi bukan kafe lu, kita main di kebun sendiri boy. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. I just had to let you know you're